Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan bab 8 mengenai metode pengumpulan data observasi. Jadi di sini ada definisi dan tujuan dari observasi. Observasi itu menyangkut pengamatan, pencatatan, analisis, dan interpretasi perilaku, tindakan, atau peristiwa yang direncanakan. Ada berbagai pendekatan observasi yang telah digunakan dalam penelitian bisnis. Penelitian ini tuh dapat dibedakan berdasarkan 4 dimensi utama yang mencirikan cara observasi yang dilakukan. Jadi yang pertama itu ada kontrol. Jadi apakah observasi itu dilakukan dalam lingkungan buatan atau alami? Kemudian yang kedua ada apakah pengamat itu merupakan anggota kelompok yang diobservasi atau tidak. Jadi observasi ini tuh partisipan versus non partisipan. Kemudian yang ketiga itu struktur. Jadi sejauh mana observasi itu difokuskan, ditentukan sebelumnya, sistematis, dan juga bersifat kuantitatif. Kemudian yang keempat itu penyembunyian observasi. Jadi apakah anggota kelompok sosial yang diteliti itu diberitahu bahwa mereka itu sedang diteliti atau tidak. Jadi selanjutnya di sini ada 4 dimensi utama observasi. Jadi yang pertama ada observasi terkontrol versus tidak terkontrol. Di mana observasi terkontrol ini berarti peneliti menciptakan atau memanipulasi situasi tertentu untuk melihat bagaimana subjek itu merespons. Misalnya tata letak toko itu diubah untuk melihat efeknya pada pola belanja konsumen. Sebaliknya pada observasi tak terkontrol hanya mengamati situasi alami tanpa campur tangan, seperti mengamati pembeli di supermarket. Tapi kelemahannya adalah sulit untuk menentukan penyebab spesifik perilaku yang diamati. Kemudian yang kedua ada observasi partisipan dan non-partisipan. Nah, dalam observasi partisipan, peneliti ikut terlibat dalam aktivitas kelompok yang diamati. Jadi partisipasinya itu bisa pasif, yaitu hanya mengamati tanpa berinteraksi. Kemudian sedang, yaitu kadang berinteraksi, kadang tidak. Kemudian ada aktif, di mana peneliti itu ikut beraktivitas seperti anggota kelompok. Kemudian hingga lengkap, di mana menjadi bagian dari kelompok, misalnya bergabung sebagai karyawan. Sedangkan dalam non-partisipan, peneliti itu hanya mengamati dari luar tanpa interaksi langsung, biasanya dengan alat seperti kamera atau cermin satu arah. Kemudian yang ketiga ada observasi terstruktur dan tak terstruktur. Pada observasi terstruktur, peneliti itu menggunakan kategori aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya dengan format pencatatan yang jelas. Misalnya mencatat durasi, frekuensi, atau kondisi lingkungan selama sebuah aktivitas itu berlangsung. Pendekatan ini tuh cenderung kuantitatif, fokus pada pengukuran yang spesifik dan dirancang untuk menghasilkan data yang sistematis dan mudah dianalisis. Sebaliknya, pada observasi tak terstruktur bersifat fleksibel dan eksploratif, di mana peneliti itu tidak memiliki panduan pencatatan yang kaku dan mencatat apapun yang dianggap relevan selama observasi berlangsung. Data yang diperoleh itu kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, memahami konteks yang lebih luas, atau menghasilkan hipotesis baru. Nah, pendekatan ini tuh sering digunakan dalam penelitian eksplorasi atau ketika tujuan penelitian belum sepenuhnya terdefinisi. Nah, kemudian yang keempat ada pengamatan tersembunyi versus pengamatan tidak tersembunyi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, 4 dimensi utama observasi yang selanjutnya ada pengamatan tersembunyi versus pengamatan tidak tersembunyi. Keuntungan utama dari pengamatan tersembunyi sendiri itu, subjek penelitiannya itu tidak dipengaruhi oleh kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Nah, sedangkan pengamatan yang tidak disembunyikan lebih mengganggu, mungkin juga mengganggu keaslian perilaku yang diteliti. Baik, yang selanjutnya ada materi 2 pendekatan penting untuk observasi. Yang pertama mencakup pengantar dari observasi partisipan, yang dimana karakteristik utama observasi bahwa penelitian ini mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam keputusan sehari-hari.
kelompok ataupun organisasi yang diteliti. Nah, hal ini juga memungkinkan peneliti untuk mempelajari aktivitas kelompok yang diteliti dalam suasana alami dari sudut pandang orang dalam melakukan pengamatan dan partisipasi dalam aktivitas tersebut. Observasi dari observasi partisipan. Saat berpartisipasi, peneliti harus mengamati dan mencatat pada tahap selanjutnya untuk menganalisis perilaku, tindakan, interaksi, peristiwa, dan sejenisnya. Memulai observasi partisipan dan menjadi bagian dari kelompok sosial bukanlah tanpa kesulitan. Ada beberapa masalah yang harus diatasi. Hal ini termasuk pada memilih lokasi. Dalam bagian besar studi observasional mendapatkan akses, dimulai dengan mendapatkan izin untuk melakukan penelitian dari orang-orang yang berpangkat tinggi dalam organisasi. Lebih disukai dari manajemen puncak. Untuk mendapatkan izin itu perlu memerlukan studi. Penting untuk menjelaskan tujuan penelitian dengan berhati-hati. Aspek penting dalam observasi partisipan adalah membangun hubungan baik. Membangun hubungan baik melibatkan pembentukan hubungan saling percaya dengan kelompok sosial yang telah diteliti dengan menunjukkan rasa hormat, sikap jujur, dan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan kelompok atau anggota kelompok secara individu, sehingga mereka merasa aman dalam berbagi informasi yang sensitif dengan peneliti. Masalah potensial dengan studi observasional adalah kewalahan oleh jumlah besar data yang sering kali terputus-putus. Karena alasan ini, peneliti harus mencoba untuk tetap fokus selama berbagai tahap proses observasi. Secara umum, faktor terpenting dalam menentukan apa yang akan diamati adalah tujuan atau maksud dari studi. Werner dan Scoble tahun 1987 membedakan 3 proses berurutan dalam observasi yang dapat memberikan pemahaman yang semakin mendalam tentang latar yang sedang dipelajari. Yang pertama yaitu observasi deskriptif. Peneliti terbuka terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi. Data dikumpulkan yang menggambarkan latar, subjek, dan peristiwa yang sedang berlangsung. Yang kedua, observasi fokus. Observasi terfokus menekankan observasi sering didukung oleh wawancara, di mana peneliti akan berkonsentrasi pada jenis perasaan, emosi, tindakan, aktivitas, atau peristiwa tertentu dan mencari tema yang muncul. Yang ketiga, observasi selektif. Peneliti berfokus pada berbagai jenis tindakan, aktivitas, dan peristiwa yang mencari keteraturan di dalamnya, sambil terbuka bertahap terhadap variasi dan pengecualian terhadap pola yang muncul. Itu merupakan pembahasan dari Embrand, Fresh, dan Shaw 1998. Selanjutnya adalah observasi terstruktur bagian pengantar. Nah, karena mengamati sebuah fenomena, observasi terstruktur pada dasarnya terfokus. Fokus tersebut kemudian dipecah menjadi informasi yang kecil dan mudah dikelola, seperti informasi tentang perilaku, tindakan, interaksi, dan peristiwa. Terdapat beberapa tingkatan struktur, misalnya pendekatan yang sangat terstruktur, yakni dengan kategori pengamatan yang ditentukan secara tepat dan saling eksklusif sebelumnya, atau pendekatan semi terstruktur dengan membuat rencana terperinci tentang apa yang akan diminati, tetapi data dikumpulkan secara lebih fleksibel dan kurang sistematis. Lalu contoh non-eksperimental dari observasi terstruktur dalam pemasaran adalah penggunaan mystery shopper, di mana peneliti yang terlatih mencatat perilaku karyawan secara sistematis menggunakan daftar periksa dan kode untuk mengumpulkan informasi spesifik tentang kinerja layanan. Ini umumnya digunakan oleh penyedia layanan untuk mengevaluasi dan memantau kualitas pelayanan mereka. Observasi terstruktur juga dapat digunakan untuk menghasilkan data numerik guna menguji hipotesis. Yang selanjutnya adalah penggunaan skema pengkodean dalam observasi terstruktur, yang merupakan aspek penting yang memuat kategori atau kriteria untuk mencatat apa yang diamati, yang dapat berupa skema sederhana, yakni peneliti hanya mencatat apakah suatu peristiwa terjadi atau tidak, atau skema yang lebih rumit, yang mencakup berbagai kategori, rentang waktu, dan sebagainya. Nah, jenis skema pengkodean bergantung pada informasi yang ingin dikumpulkan dengan mempertimbangkan yang pertama adalah fokus,
Ini harus jelas apa yang harus diamati. Misalnya skema pengkodean Thomas harus membantunya menetapkan aspek mana dari latar dan jenis perilaku mana yang harus diamati dan dicatat. Yang kedua adalah objektif. Ini memerlukan sedikit inferensi atau interpretasi dari peneliti, pedoman yang jelas, dan definisi kategori yang terperinci. Lalu yang ketiga adalah mudah digunakan, dan yang keempat adalah saling eksklusif dan menyeluruh secara kolektif. Nah, jika kategori yang eksklusif dan menyeluruh secara kolektif adalah jika tidak ada kategori yang saling tumpang tindih. Nah, untuk skema pengkodean yakni mencakup semua kemungkinan. Nah, skema pengkodean standar dapat menjadi panduan dalam merancang skema pengkodean Anda sendiri yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam beberapa situasi, ukuran frekuensi juga cukup menjawab pertanyaan penelitian. Namun, banyak peneliti yang tidak hanya fokus pada frekuensi suatu peristiwa, tetapi juga pada kondisi atau konteks terjadinya peristiwa tersebut. Nah, berikut adalah alternatif dalam pengkodean. Yakni yang A adalah daftar periksa sederhana yang memberikan informasi tentang seberapa sering peristiwa tertentu terjadi. Lalu yang B adalah catatan urutan untuk mengumpulkan informasi tentang seberapa sering suatu peristiwa terjadi dan tentang urutan terjadinya peristiwa tersebut. Lalu yang C adalah catatan urutan pada skala waktu untuk menunjukkan interval waktu antara peristiwa. Nah, observasi terstruktur umumnya bersifat kuantitatif, yang memungkinkan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Instrumen khususnya adalah skema pengkodean yang harus dirancang dengan baik agar valid dan andal. Validitas mencerminkan sejauh mana observasi secara akurat mencatat perilaku yang menjadi fokus penelitian, sementara keandalan mengacu pada konsistensi hasil observasi, baik antara beberapa pengamat maupun pengamat yang sama pada waktu berbeda saat mengamati peristiwa yang sama. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan observasi. Nah, observasi ini memiliki kelebihan utama karena memungkinkan penelitian mengamati perilaku langsung tanpa harus mengandalkan jawaban verbal seperti dalam wawancara atau kuesioner. Selain perilaku individu, faktor lingkungan seperti tata letak ruang kerja, alur aktivitas, atau kondisi cuaca juga dapat diamati. Data ini sering kali lebih akurat dan bebas bias karena diambil dari situasi nyata. Observasi juga bermanfaat untuk mempelajari kelompok yang sudah diwawancarai seperti anak-anak atau eksekutif sibuk. Misalnya perilaku anak terhadap mainan tentu dapat membantu produsen atau pendidik memahami minat mereka. Namun, sulit untuk memastikan hubungan sebab akibat antara faktor tertentu dengan perilaku yang diamati. Kekurangan dari observasi ini meliputi ada reaktivitas, yaitu perubahan perilaku subjek karena sadar sedang diamati, terutama dalam pengamatan jangka pendek. Dalam pengamatan jangka panjang, biasanya subjek mulai bertindak alami. Bias juga dapat muncul dari pengamat, misalnya ketika terlalu terlibat dengan suatu subjek sehingga kehilangan objektivitas. Kemudian metode observasi ini juga memakan waktu lama dan mahal karena membutuhkan kehadiran pengamat dalam durasi panjang. Untuk mengurangi bias ini, pengamat perlu pelatihan khusus dan keandalan hasil dapat diuji dengan membandingkan pengamatan beberapa pengamat. Kemudian, meskipun lambat dan mahal, observasi tetap berguna untuk melengkapi data dari wawancara atau kuesioner karena memberikan gambaran langsung tentang perilaku yang sudah dijelaskan secara verbal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.